Maraknya kasus begal menjadi alarm serius bagi keamanan masyarakat. Kejahatan jalanan bukan hanya meresahkan, tapi turut menimbulkan trauma warga. Sejarah baru tercatat pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari skema murur atau melintasi Musdalifah di atas kendaraan bagi lansia, hingga transformasi layanan di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Kebijakan penataan guru non-ASN memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan guru honorer. Para guru meminta kepastian nasib dan percepatan pengangkatan ASN demi kesejahteraan dan kontinuitas pembelajaran. Selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus. Kita simak sorotan pertama, saudara. Maraknya kejahatan jalanan begal menjadi alarm serius bagi keamanan masyarakat. Tak hanya menimbulkan keresahan warga, kejahatan begal juga menimbulkan trauma bagi masyarakat. Kasus begal meningkat sepanjang tahun 2026 hingga memicu keresahan warga, khususnya di wilayah Jakarta. Di Palmerah, Jakarta Barat, rekaman video memperlihatkan dua pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi. Mereka memepet korban di jalanan sepi, lalu dengan nada mengancam, menuduh korban sebagai kurir narkoba. Di bawah tekanan, korban memasrahkan motornya kepada pelaku. Tak butuh waktu lama, tim unit Reskrim Polsek Palmerah menangkap kedua begal ini. Seorang penadah juga ditangkap bersama 2 unit sepeda motor. Tidak, dia hanya mengancam aja, mengaku-ngaku polisi. Seolah-olah dia mengancam, dia bawa senjata, padahal dia tidak. Kasus begal juga terjadi di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. 4 buruh bongkar muat kapal di Pelabuhan Muara Baru nekat membegal pengendara motor menggunakan senjata tajam. Sempat buron beberapa hari, keempat pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Utara dan Serang, Banten. Beberapa pelaku ini kami amankan di beberapa lokasi yang berbeda. Kemudian untuk kendaraan hasil kejahatan sudah dijual oleh para pelaku dan berhasil kita amankan di wilayah Serang, Banten. Korban begal tak hanya menyasar warga lokal, tapi juga warga negara asing. Seorang WNA asal Italia menjadi korban penjambretan ponsel pada 14 Mei lalu saat sedang menunggu taksi daring di pinggir jalan kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun hasilnya nihil. Berdasarkan keterangan polisi, 3 pelaku yang kini telah ditangkap beraksi di 120 lokasi kejadian. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP. Kami sedang mengkompilir untuk seluruh tempat kejadian perkara yang pernah dilakukan oleh para tersangka tersebut. 4 diantaranya korbannya adalah warga negara asing. Negaranya ada yang dari Malaysia, kemudian Jerman, kemudian Tiongkok sama Italia. Pusat Informasi Kriminal Nasional mencatat sejumlah kasus curas atau pencurian dengan kekerasan dan begal yang ditangani sejak Januari hingga 17 April 2026 sebanyak 94 kasus. Polres Jakarta Barat menangani kasus terbanyak yakni 39 kasus. Dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya melakukan patroli gabungan. Personel dari Satuan Brimob Sabara hingga reserse diterjunkan untuk patroli. Polda Metro Jaya menyatakan patroli digelar di sejumlah titik rawan di Jakarta untuk menindak kejahatan di jalan. Pada April, Polda Metro Jaya memaparkan pihaknya telah melaksanakan 27.915 patroli demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebanyak 173 orang telah ditangkap, di antaranya 38 ditangkap tim pemburu begal Polda Metro Jaya dan 135 ditangkap jajaran Polres. Sementara itu Jakarta Barat disebut sebagai wilayah rentan pembegalan. Polisi pun gencar menggelar patroli dan razia dan menemukan sejumlah senjata tajam serta obat-obat terlarang.
Benar dalam razia tersebut kedapatan seseorang yang membawa obat-obatan keras sebanyak ratusan butir. Selain itu ada seseorang juga di lokasi lain yang kedapatan membawa senjata tajam berupa keris, walaupun berdalih beralasan untuk menjaga diri, namun tetap dilakukan proses lebih lanjut, diamankan barang tersebut. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kejahatan jalan, pemerintah Kota Jakarta Barat rutin menggelar patroli dan memasang kamera pengawas. Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan. Masifnya operasi anti begal, baik berupa patroli maupun razia di lokasi rawan kejahatan oleh aparat penegak hukum, disambut positif oleh masyarakat, terutama pekerja yang harus pulang malam. Saya selaku masyarakat sipil merasa aman, nyaman, walaupun pertama kali Pak saya kaget kayak gini ya, kaget. Berdasarkan data pemetaan terbaru dari Polda Metro Jaya per Mei 2026, Jakarta Barat tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi aksi begal tertinggi dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Karakteristik kerawanan tiap wilayah bervariasi dari kawasan industri, pusat keramaian, hingga jalur sepi di perbatasan. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menilai kepolisian seharusnya bisa melakukan aksi preventif sebelum kasus begal meningkat. Seharusnya dari awal mereka sudah memetakan apakah memang patroli itu sesuatu yang bersifat rutin, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana keberadaan Babinsa itu bisa dimanfaatkan. Atau bahkan yang ketiga, ada peran yang kita kenal sebagai FKPM, Forum Komunikasi Polisi dengan Masyarakat, yang seharusnya bisa dikuatkan alih-alih kemudian mengandalkan terjadinya kejadian lebih dahulu gitu. Di tengah marak kasus begal, muncul desakan agar pelaku ditembak di tempat. Komisioner Kompolnas menyebut penindakan harus tetap sesuai prosedur hukum. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya pada malam hari ini hakikatnya adalah berinteraksi, memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Polri melakukan patroli untuk mencegah dan mengantisipasi potensi-potensi dan gangguan yang dapat menjadikan kejahatan atau kriminalitas, sehingga masyarakat sendiri bisa langsung merespon. Oleh karenanya dalam pendekatan patroli tentu harus tetap humanis. Oke. Antisipasi dan pencegahan begal dapat dihindari, diantaranya tidak berkendara sendirian di atas pukul 10 malam, tidak melewati jalan sepi minim penerangan, dan menguasai rute perjalanan. Dapat memasang pelacak GPS tersembunyi di kendaraan. Jika diikuti dan mencurigakan, tetap bersikap tenang, bunyikan klakson dan segera menuju tempat ramai atau kantor polisi. Maraknya kasus begal menjadi alarm serius bagi keamanan masyarakat. Kejahatan jalanan bukan hanya meresahkan, tapi turut menimbulkan trauma warga. Langkah tegas aparat dan pengawasan titik rawan serta partisipasi masyarakat diperlukan agar kasus begal tidak terus berulang. Saudara, sejarah baru tercatat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Rangkumannya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Saudara, sejarah baru tercatat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mulai dari skema murur atau melintasi Musdalifah di atas kendaraan bagi jemaah lansia, dan juga transformasi pelayanan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sementara pemulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan bertahap mulai 1 Juni hingga 1 Juli mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 kami rangkum untuk Anda.
Puncak ibadah haji 2026, jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk diantaranya ratusan ribu jemaah haji Indonesia, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, tepat 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 26 Mei 2026. Wukuf di Arafah merupakan inti dari ibadah haji, di mana seluruh jemaah berkumpul sejak siang hari 9 Zulhijjah hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah memanjatkan doa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak haji di hari Arafah dipercaya sebagai waktu yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, lebih dari 1,5 juta umat muslim dari seluruh dunia menuju Musdalifah dan Mina atau Ar-Musna. Kepadatan jemaah dan sengatan cuaca panas ekstrim yang mencapai 48 derajat Celcius menjadi perhatian utama. Guna mengantisipasi, sebagian jemaah akan bermalam atau mabit di Musdalifah. Sementara bagi jemaah lansia dan risiko tinggi diperlakukan skema murur, yakni melintasi Musdalifah di atas kendaraan usai tengah malam dan langsung menuju Mina. Tepat 10 Zulhijjah, jemaah haji Indonesia menjalani rangkaian lempar jumroh di Kompleks Jamarat, Mina, Arab Saudi. Lempar jumroh atau melempar 7 batu kerikil, salah satu wajib haji untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan simbol perlawanan godaan setan. Jemaah haji melakukan 3 kali lempar jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Lempar jumroh dapat dilakukan hingga 13 Zulhijjah atau 30 Mei. Guna keselamatan jemaah di tengah situasi padat dan cuaca panas, Wakil Penanggung Jawab PPIH Pusat, Ian Heriawan, menegaskan adanya aturan ketat terkait jadwal keluar tenda. Bahwa seluruh jamaah haji agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan bahwa pada pukul 10 pagi ini hingga pukul 2 untuk tidak bergerak keluar tenda. Sekali lagi, untuk tidak keluar dari tenda karena mengingat suhu udara begitu panas dan tingkat kepadatan jamarat sangat tinggi. Pada penyelenggaraan haji 2026, pemerintah telah menyiapkan layanan kesehatan, catering, akomodasi, hingga transportasi dengan konsep haji ramah lansia dan kelompok rentan. Salah satunya penyediaan armada bus hidrolik, di mana badan kendaraan bisa secara otomatis naik turun bus menyesuaikan kebutuhan selama beraktivitas di Tanah Suci. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, turut mengawal penanganan khusus serta kesiapan petugas di lapangan untuk jemaah lansia dan disabilitas. Ada penanganan khusus petugas-petugas kita yang menangani lansia dan itu adalah tim landis ya, tim landis lansia dan disabilitas. Jadi sekarang dari mulai datang, kemudian juga mereka menyelesaikan umroh wajibnya, mengantar ke terminal, kemudian menyerahkan kepada petugas yang mendorong roda, walaupun kemarin sedikit terjadi. Namun, di tengah aturan ketat itu, anggota tim pengawas haji DPR, Muhammad Husni, justru menemukan sejumlah jemaah asal Medan tidak mendapatkan tempat dan terpaksa menginap di luar tenda Mina. Ini kelihatan bahwa sebahagian tidak dapat tempat di tenda Mina sampai harus menginap di luar tenda. Ini menjadi sebuah catatan untuk Kemenhad. Sementara itu, jumlah jemaah haji Indonesia yang sakit dan meninggal menurun dibanding tahun 2025. Data Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, Mekah, Arab Saudi, sebanyak 70 orang jemaah wafat menurun dari jumlah tahun lalu dalam periode yang sama, berjumlah 150 orang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menilai aturan screening kesehatan yang ketat sejak di tanah air dan kesiapan tenaga medis menjadi faktor kunci penurunan. Pemeriksaan istilah kesehatan di tanah air memang relatif lebih ketat daripada tahun sebelumnya, sehingga hari ini Besarnya dana haji dan pengelolaan nilai manfaat juga menjadi sorotan dalam skema pembiayaan ibadah rukun Islam kelima. Pada tahun 2025, data Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258.
Dengan rincian, nilai manfaat atau biaya yang ditanggung pemerintah sebesar Rp33.978.508. Dan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang ditanggung oleh calon jemaah sebesar Rp55.431.750. Sementara di tahun 2026, biaya haji turun berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar Rp83.936.366 dengan komponen nilai manfaat sebesar Rp33.215.559 dan BIPIH yang dibayar calon jemaah sebesar Rp54.193.806. Sementara, kuota haji untuk jemaah Indonesia pada tahun 2025 berdasarkan data Kementerian Agama mendapatkan 221.000 kuota. Terdiri dari 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus. Di tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh mencatat tidak ada perubahan signifikan untuk alokasi kuota haji Indonesia, yakni di angka 221.000 kuota. Terdiri dari 201.585 jemaah haji reguler, 1.050 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus. Jika melihat dari demografi usia, pada tahun 2025, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah lansia dengan rentang usia 65 sampai 70 tahun. Tercatat, jemaah haji tertua berumur 108 tahun dan termuda 17 tahun. Sementara pada tahun 2026, profil jemaah bergeser, didominasi oleh kelompok usia produktif, rentang usia 41 hingga 64 tahun. Pada musim haji tahun ini, jemaah haji tertua berusia 105 tahun dan termuda 13 tahun. Musim haji tahun ini, rangkaian ibadah haji dilaksanakan di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah transformasi menjadi catatan sejarah baru. Pertama, kebijakan alokasi waktu tunggu antar provinsi sama, sehingga tidak ada lagi waktu tunggu hingga 48 tahun, karena rata-rata kini menjadi 26 tahun. Biaya haji tahun ini turun Rp2 juta dibanding sebelumnya, serta pendistribusian kartu nusuk yang sudah dilakukan sejak dari tanah air. Dan yang cukup menarik, tahun ini ada fast track Mekah Route, sehingga proses imigrasi Arab Saudi bisa langsung digelar dari tanah air. Jemaah pun tidak perlu antre. Presiden Prabowo Subianto juga mulai mencanangkan pembangunan kampung haji di Mekah, serta semua layanan haji masuk melalui sistem digital. Harapan jutaan calon jemaah haji Indonesia untuk berangkat lebih cepat kini mulai menemukan titik terang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, melalui program Saudi Vision 2030, kuota haji bisa naik 500 hingga 600 ribu dan bisa mempercepat antrian 26 tahun jadi sekitar 10 sampai 13 tahun. Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Infokom dan Digitalisasi Mas Duki Baidlowi menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umroh guna memastikan kesiapan mental serta fisik jemaah lansia. Sehingga dengan demikian orang-orang yang sudah lansia itu dari awal itu sudah kalau ditangani dengan baik, kalau mentalnya sudah dibangun dengan baik, yang manula-manula saya kira akan siap juga berangkat kalau ditangani. Usai menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, proses pemulangan jemaah haji Indonesia dijadwalkan secara bertahap mulai 1 Juni hingga 1 Juli mendatang. Mobilisasi menuju Bandara Jeddah maupun Madinah dipastikan akan mendapatkan pendampingan dari petugas. Berdasarkan data Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau Himpuh, proses kepulangan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dari tanggal 1 hingga 15 Juni 2026 melalui Bandara Jeddah. Dan gelombang kedua dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2026 melalui Bandara Madinah. Adapun seluruh pemulangan dijadwalkan selesai tanggal 1 Juli 2026 di tanah air. Berbagai upaya perbaikan dan layanan haji tahun 2026 tak hanya untuk memudahkan jemaah selama di Tanah Suci, tapi bentuk kehadiran negara guna memastikan perjalanan ibadah haji yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh jemaah Indonesia hingga kembali ke tanah air dengan selamat.
Saudara, para guru meminta kepastian nasib dan percepatan pengangkatan ASN demi kesejahteraan dan keberlanjutan pembelajaran. Usai jeda di 60 menit Special Report. Tetapi ternyata Presiden memilih tidak mensejahterakan guru, tapi memilih memanjakan karyawan-karyawan SPPG. Itu konyol sekali. Saudara, kebijakan penataan guru non-ASN menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan guru honorer. Para guru pun meminta kepastian nasib dan juga percepatan pengangkatan menjadi ASN demi kesejahteraan dan juga keberlanjutan pembelajaran. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Argan Anjali dan juru kamera Oke Kurniawan. Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Untuk guru honorer itu tidak diberikan upah. Jadi ya sama ini tidak diberikan upah atau gaji. Di tengah tuntutan untuk mencerdaskan generasi bangsa, masih banyak guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian. Mengajar bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Lalu, kemana arah masa depan guru honorer? Ratusan ribu guru honorer di berbagai daerah diselimuti kekhawatiran akibat ketidakpastian masa depan mereka. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, istilah guru honorer disebut tidak lagi digunakan dalam regulasi mulai tahun 2027. Lina Wahyuni, perempuan 29 tahun asal Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu guru yang merasakan kekhawatiran atas penghapusan status guru honorer. Ia mengaku terpanggil menjadi tenaga pendidik karena keinginan mengabdi di dunia pendidikan. Lina menyelesaikan pendidikannya di jurusan bimbingan konseling pada tahun 2020. Jadi kan saya itu kan lulus kuliah tahun 2020 dengan jurusan bimbingan konseling Islam yang notabene itu bukan jurusan pendidikan. Tapi kemudian orang tua berharap anaknya menjadi guru. Meski tidak langsung mendapatkan kesempatan menjadi guru, Lina berupaya mengikuti program pendidikan profesi atau PPG dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat mengajar. Bagi Lina, sertifikat PPG menjadi gerbang utama untuk menekuni profesi guru. PPG itu pendidikan profesi guru yang memang maksudnya kita tuh agar bisa mendapatkan sertifikat pendidik gitu. Jadi memudahkan kita untuk mengajar ke sekolah karena kan peraturan-peraturan sekarang itu kalau misalkan kita mau mengajar di sekolah kita harus punya sertifikat pendidik itu dulu. Jadi sekarang mau kita yang jurusan bukan pendidikan atau punya pendidikan itu tetap harus ikutin proses PPG itu. Perempuan yang kini tengah mengandung anak pertamanya ini akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi guru pada pertengahan tahun 2025. Lina resmi menjadi guru honorer di SMP Negeri 2 Palimanan yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Ya betul. Terus kemudian setelah lulus PPG akhirnya dengan PD-nya karena udah megang sertifikat pendidik jadi melamar ke sekolah SMP 2 Palimanan. Saya sebagai guru BK di sana karena kebetulan formasi guru BK-nya itu kurang. Tugasnya mengarahkan, membimbing, terus kayak mengajak anak-anak gitu. Kurang lebih dari SMP 2 itu udah 1 tahun mengajar di sana. Di tengah kebahagiaannya menjadi guru, Lina masih menyimpan kesedihan. Hampir 1 tahun mengajar, ia mengaku belum pernah menerima gaji sekalipun. Meski demikian, Lina menyadari kondisi tersebut merupakan kesepakatan dengan pemerintah setempat karena belum tersedia alokasi dana untuk guru honorer. Ya, sebetulnya
kita dari awal sudah ada kesepakatan sama pihak sekolah, sudah diberitahu karena memang peraturan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu untuk guru honorer itu tidak diberikan upah. Jadi ya sama ini tidak diberikan upah atau gaji. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lina mengandalkan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh angkut. Ya, alhamdulillahnya karena saya sudah menikah, jadi ya semuanya di cover sama penghasilan dari suami. Sebagai wira swasta atau kayak buruh angkutan pabrik kayu, kadang juga dia tuh keluar menjadi supir gitu, kadang juga supir travel gitu, terus juga punya keahlian, punya skill di bidang otomotif, jadi di rumah juga menerima kayak untuk bongkar mobil gitu. Belum lama mengabdi sebagai guru honorer, Lina kembali dihantui rasa khawatir. Pasalnya, berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan pemerintah daerah dibatasi hingga 31 Desember 2026. 31 Desember 2026. Iya, sebenarnya sempat khawatir, sempat cemas juga, sempat kayak agak sedih ya gitu kalau misalkan ini kalau ia diberhentikan bagaimana anak-anak nantinya gitu. Karena ya memang di SMP 2 Palimanan itu memang sangat membutuhkan guru BK gitu. Menyusul terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, Lina berharap pemerintah tetap berpihak pada guru honorer agar mereka masih dapat mengajar dan mendapat jaminan kesejahteraan. Seperti yang saya dengar, katanya itu Dinas Pendidikan memberitahu untuk guru honorer itu tidak akan dirumahkan. Jadi akan tetap berlanjut, tetap melindungi kami para guru honorer. Jadi memang pada kenyataannya beberapa sekolah itu sangat membutuhkan tenaga guru honorer. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan distribusi guru termasuk rekrutmen, pemenuhan, dan pemerataan di setiap daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Menurutnya, tugas Kemendikdasmen sesuai amanat konstitusi adalah melakukan pembinaan terhadap guru. Menyangkut guru itu sangat terkait dengan undang-undang pemerintah daerah. Karena rekrutmen guru, distribusi guru itu oleh pemerintah daerah, bukan oleh kami di kementerian. Kami tugas sesuai konstitusionalnya adalah tugas pembinaan guru. Sehingga karena itu ketika tadi ada usulan-usulan menyangkut rekrutmen guru, bagaimana ada daerah kelebihan guru dan sebagainya, itu memang bukan kewenangan kami, kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani menegaskan terbitnya surat edaran terbaru terkait penataan tenaga pendidik non-ASN bukan untuk menghentikan keberadaan guru honorer. Nunuk menyebut guru honorer masih dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung dan kebutuhan tenaga pengajar belum terpenuhi. Lalu mengapa SE ini terbit nomor 7 tahun 2026? Karena sebenarnya diterbitkannya SE ini ada 3 tujuan. Yang pertama menjamin pembelajaran tetap berjalan, memberikan kepastian penugasan kepada guru, dan menjadi landasan bagi Pemda dalam menggaji guru. Paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap memperkerjakan guru non-ASN itu karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyebut terbitnya surat edaran Menteri Dikdasmen dinilai sebagai bentuk pemberhentian guru honorer secara sepihak. Menurutnya, berkurangnya jumlah guru beresiko memperburuk kualitas pendidikan. Mungkin banyak pihak yang mengklarifikasi bahwa ini bukan pemecatan, tetapi mau tidak mau konsekuensi dari surat edaran ini adalah
pemecatan, pengusiran guru honorer, ya pasti ini akan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Jadi melindungi, meningkatkan kualitas dan mensejahterakan guru honorer ini adalah kewajiban yang mendesak, yang penting, yang harus diambil oleh pemerintah, bukan malah sebaliknya ya, memecat guru-guru honorer ini gitu. Mengutip data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah tenaga pendidik di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta guru. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.500.000 guru mengajar di tingkat sekolah dasar. Sementara, sekitar 685.000 guru berada di tingkat sekolah menengah pertama dan lebih dari 670.000 guru di tingkat menengah atas serta kejuruan. JPPI menilai kesejahteraan guru honorer masih belum sebanding dengan beban kerja mereka karena masih banyak guru honorer yang menerima upah di bawah Rp500.000 setiap bulannya. Ini tidak terjadi hanya di guru-guru yang di luar Jawa atau di daerah pedalaman. Gaji guru yang sangat tidak manusiawi ya, 200.000, 300.000, ini terjadi di guru honorer di kota-kota termasuk di Jakarta ya. Tetapi ternyata Presiden memilih tidak mensejahterakan guru tapi memilih memanjakan karyawan-karyawan SPPG. Itu konyol sekali. Sangat kontras dengan nasib guru-guru honorer di sekolah ini. Apa artinya 300.000, 200.000? Untuk makan saja udah sangat tidak cukup ya. Wakil Ketua Komisi 10 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah menjamin guru honorer tetap bekerja selama masa transisi penataan tenaga pendidik dari Kemendikdasmen. DPR juga mendorong percepatan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, pemerintah harus tegas apakah ini formulanya yang honorer sekarang diangkat menjadi P3K atau yang honorer sekarang langsung diangkat menjadi PNS. Kami mendorong itu. Tetapi kalau diangkat menjadi PNS, maka negara sudah menjamin bahwa keberlangsungan dan status dari guru-guru kita hari ini sudah jelas. Nah, oleh sebab itu kami mendorong yang simpel saja, bahwa silahkan negara memikirkan, kami di Komisi 10 juga hari ini sedang memformulasikan anggarannya, berapa besarannya jika 237 ribuan ini diangkat menjadi PNS. Nasib guru honorer kini menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Publik menanti langkah nyata pemerintah memastikan transisi berjalan adil dan menjamin kepastian guru di seluruh Indonesia. Saudara, di tengah rendahnya kesejahteraan, para guru justru dituntut untuk meningkatkan kompetensi demi mengejar pendidikan yang berkualitas. Dan saya tidak berpikiran dengan gaji segitu, bayar kontrakan aja saya 200.000, belum makan, belum ongkos. Saudara, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik hingga kini masih jauh dari harapan. Padahal, kesejahteraan guru sangat berkorelasi dengan kualitas pendidikan nasional. Di sisi lain, pengamat pendidikan mendesak pemerintah untuk membenahi kualitas dan distribusi guru ke seluruh pelosok Nusantara. Pengabdian bertahun-tahun dengan status honorer dan penghasilan terbatas tidak membuat para guru berhenti mendidik siswa demi mencerdaskan generasi bangsa. Perjalanan panjang Anita Nurmayuningsih, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di Kabupaten Tangerang, Banten, bukanlah hal yang mudah. Sebelum menjadi guru, Anita pernah bekerja sebagai buruh pabrik di dekat rumahnya dengan mengandalkan ijazah SMA. Kemudian, ia terpanggil untuk menjadi pendidik dan melanjutkan pendidikan di bangku kuliah dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Sebenarnya sebelum mengajar saya pernah kerja di pabrik juga ya Pak ya. Emang sih tuntutan dari cita-cita dari kecil itu karena saya dari keluarga yang tidak mampu. Jadi anak pertama, tulang punggung keluarga. Begitu lulus sekolah, saya kerja di pabrik yang berada di kawasan Belaraja. Begitu kerja kan dengan gaji yang cukup lumayan lah bagi kami gitu ya.
1,4 setiap bulan. Selama kerja itu kita buat apa nih kita selama ini kerja gitu. Akhirnya saya pribadi memutuskan untuk sambil kuliah, jadi kerja sambil kuliah gitu. Walaupun pendapatan ke orang tua berkurang karena tadi kan biaya itu kan separuhnya untuk kuliah. Kuliah D2 PGSD. Pada tahun 2006, Anita memutuskan banting setir dari buruh pabrik berupah UMR menjadi guru honorer dengan penghasilan sekitar Rp250.000 saat itu. Anita menganggap profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati. Saya hidup dari keluarga yang tidak mampu gitu. Pada waktu itu kan kami kan bayar SPP ya. Jadi itulah yang bikin hati saya, ya kalau saya jadi guru adik-adik saya nggak harus bayaran gitu. Pas kebetulan yang saya ajak ngobrol itu beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Ditanyalah oleh beliau, emang mau ngajar? Kata beliau gitu. Iya Pak, dengan gaji 250.000 katanya. Nggak apa-apa Pak, kata saya gitu. Yang penting saya ijazah saya bisa dipergunakan dan saya pengen jadi guru, saya gitunya. Hasil menjadi guru honorer tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat itu, Anita sempat membuka toko kelontong di rumahnya untuk menambah penghasilan keluarga. Dan saya tidak berpikiran dengan gaji segitu, bayar kontrakan aja saya 200.000, belum makan, belum ongkos. Jika dikatakan cukup, ya cukup tidak cukup harus dicukup-cukupkan. Mau gimana lagi Pak gitu. Tapi ya memang saya kebetulan ya jualan kelontongan juga gitu ya Pak ya. Selama saya rumah tangga gitu sambil saya ngajar. Penantian yang dinanti akhirnya tiba pada tahun 2023. Setelah 17 tahun mengabdi sebagai guru honorer, Anita lolos seleksi pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anita pun mendapat gaji 2,9 juta per bulan. Anita berharap pemerintah dapat segera mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Alhamdulillah ya Pak ya, sujud syukur saya. Setiap ujian, terkadang kan saya ke anak, doakan mama ya, mau ujian supaya mama punya gaji. Terus anak, kok mama tanya, ujian melulu kapan lulusnya? Ya mudah-mudahan aja mama punya gaji kayak guru-guru yang lain, kayak saudara-saudara kamu yang sudah pegawai negeri. Kan selama ini kan gaji mama cuma sekian. Doakan mama ya mudah-mudahan mama lulus, mudah-mudahan mama punya gaji. Cuma kan saya memberi ke anak juga bukan PNS ya, cuma punya gaji aja gitu ya. Mudah-mudahan mama punya gaji, ya kamu mau apa aja mama penuhi. Ya mudah-mudahan aja pemerintah membuka hatinya untuk mengangkat teman-teman saya, teman-teman kita semua, rekan-rekan saya yang masih di luar sana yang belum berstatus P3K. Dalam rapat bersama Komisi 10 di Gedung DPR pada 19 Mei, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan terbitnya Surat Edaran Menteri Dikdaspen Nomor 7 Tahun 2026 juga menjamin peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan maupun yang masih berstatus non-ASN. Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik melalui program-program strategis. Guru yang belum S1 juga yang terdata di Dapodik jumlahnya 34.240. Inilah yang nanti akan diberikan bantuan biaya untuk pendidikan untuk menuntaskan kualifikasi S1 di 4-nya dengan kebijakan yang sekarang sedang diimplementasikan, yaitu PKA atau peningkatan kualifikasi akademik S1 di 4 dengan skema rekognisi pengalaman lampau. Sedangkan masih terdapat di antara mereka ada 65.000 yang belum berserdik tadi, yang belum berserdik 65.191.000 yang akan diikutkan dalam pendidikan profesi guru tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Guru non-ASN atau honorer yang terdaftar dalam Dapodik atau memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan sekitar Rp2 juta per bulan. Sedangkan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik akan menerima tunjangan sekitar Rp400.000 setiap bulan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menegaskan, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas dan distribusi guru secara menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Tentu peningkatan kualitas manusia ini harus diperbaiki. Jadi langkah yang paling tepat adalah berapa jumlah guru yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Itu harus dihitung ya, kemudian distribusinya bagaimana, apa yang dibiayai oleh APBN, apa yang perlu disupport oleh APBD gitu. Nah, ketika itu sudah terpenuhi ya, kita butuh guru berapa, lokasinya di mana, sekolah mana saja yang dilibatkan. Tentu ini lebih tepat sasaran, sehingga anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD ini berpihak pada peningkatan kualitas guru, kesejahteraan guru, dan otomatis ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. JPPI menilai pemerintah masih belum optimal meningkatkan kualitas guru dan pendidikan. Padahal anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari 700 triliun rupiah dianggap sudah besar dan seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Dari sisi fiskal ya, baik kemampuan APBN maupun APBD, sebenarnya kita punya anggaran pendidikan yang cukup besar sekali ya, lebih dari 700 triliun. Itu kalau dikelola untuk kebutuhan dasar pendidikan itu berlebih ya. Termasuk untuk meningkatkan kualitas guru, mensejahterakan guru, itu kita berlebih dengan dana lebih dari 700 triliun. Itu baru dari APBN, belum dari APBD gitu. Tetapi kan fokus kemudian prioritas pada guru ini pemerintah tidak mau. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani juga mendorong pemerintah untuk mengambil alih tata kelola guru ke tingkat pusat karena tekanan fiskal pemerintah daerah dinilai tidak mampu menggaji guru non-ASN. Ya, salah satunya itu bahwa pemerintah daerah kita hari ini dengan tekanan fiskal yang mereka hadapi tentu tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk menggaji guru. Sementara kebutuhan guru di daerah masing-masing itu sangat luar biasa sekali jumlahnya. Agar guru-guru kita tidak lagi terlibat politik praktis, agar guru-guru kita lebih profesional, kemudian mulai dari rekrutmen, mutasi, kemudian pemberian reward kepada yang berprestasi, tentu ada mekanisme yang benar. DPR akan terus berupaya untuk mensejahterakan dan menjamin masa depan guru non-ASN agar tetap dapat bekerja selama masa transisi Surat Edaran Menteri Dikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Ya, tentu kami di Komisi 10 berharap Presiden untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang sebijak-bijaknya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini. Karena guru walau bagaimanapun merupakan pilar dari keberhasilan pendidikan itu sendiri. Ya, Komisi 10 akan pasang badan terkait dengan itu, dan kami menjamin bahwa pemerintah tidak akan melakukan langkah-langkah seperti itu. Kesejahteraan guru honorer bukan sekadar insentif, melainkan bentuk apresiasi bagi mereka yang masih setia mencerdaskan generasi bangsa di tengah ketidakpastian. Sebab tanpa jaminan kehidupan yang layak bagi para guru, masa depan pendidikan Indonesia ikut dipertaruhkan. Saudara, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di 60 menit Special Report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.